Mengejutkan hasil peneropongan ahli tarot Denny Darko yang berhasil membongkar alasan Ayu Ting Ting mengakhiri status pertunangannya dengan Letu Muhammad Fardana alias Letu Dana di tengah proses persiapan pernikahan mereka yang menurut pihak wedding organizer Ayu dan Letu Dana akan digelar awal tahun depan 2025. Bahkan tersingkap pula bahwa Letu Dana pun diselimuti rasa galau dan sakit hati menghadapi keputusan yang sudah mereka sepakati bersama, termasuk oleh kedua keluarga. Lantas bagaimana dengan seserahan yang jumlahnya belasan kemasan? Akankah dikembalikan semuanya oleh Ayu Ting Ting? Seperti apa pula penjelasan pihak wedding organizer terkait uang persiapan pernikahan yang sudah masuk? Benarkah dianggap hangus? Lalu benarkah konsep persiapan tempat pernikahan yang digelar di Hotel Bintang 5 di Jakarta Selatan, kostum pernikahan, hingga undangan yang sudah di-list tamu yang akan diundang oleh keluarga, telah direncanakan akan menyuguhkan konsep pernikahan yang bakal menjadi spektakuler dan bakal menjadi trendsetter? Namun benarkah pihak wedding organizer juga merasa kecewa dengan batalnya rencana pernikahan Ayu dan Letu Dana? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan peneropongan ahli kartu tarot Denny Darko yang berhasil menyingkap faktor utama berpisahnya Ayu Ting Ting dan Letu Dana adalah karena adanya perbedaan prinsip yang mendasar. Diungkap oleh Denny Darko bahwa putusnya jalinan pertunangan Ayu dan Letu Dana bukan karena ekspektasi ataupun selera Ayu Ting Ting yang terlalu tinggi. Di mata Denny Darko terlalu banyak perbedaan antara kedua insan ini yang selama ini berusaha mereka satukan dan keduanya hampir berhasil. Pasalnya sejak awal antara keduanya sudah timbul kecocokan dari soal selera dan rasa. Pada taraf ini, Ayu Ting Ting tidak mempedulikan soal statusnya sendiri di panggung keartisan yang memang bisa dibilang sebagai artis papan atas. Namun toh, Ayu Ting Ting sejak awal tidak terlalu mempedulikan hal tersebut di hadapan Letu Dana dengan profesi yang berbeda darinya. Melihat ini saya ikut sedih, ikut prihatin juga. Tapi bottom line atau inti dari ini semua adalah Ayu sudah berusaha, Ayu masih manusia, manusia berusaha, Tuhan yang menentukan. Saya kira ya nggak tepat ya yang dikatakan karena wong sudah itu lamaran. Lah kalau lamaran ekspektasi tinggi mau gimana lagi? Kalau saya kira sih di sini ya ekspektasi semua wanita pasti akan tinggi. Ekspektasi dari Ayu yang kalau kita bilang misalkan Ayu ini di militer ya keartisannya, ya dia ini setaranya udah jenderal bintang 3 atau 4 karena terkenalnya udah seterkenal itu gitu. Tapi kembali Ayu nggak melihat itu saya pikir. Kecocokannya ya karena rasa. Dan rasa juga sepertinya yang membuat mereka ini akhirnya berpisah. Dan itu mungkin muncul dalam ketidakcocokan yang Ayu juga akui. Ini adalah sebuah masalah yang prinsip. Saya sudah mencoba untuk mengkhawatirkan hal ini. Tapi seperti yang saya katakan di video terakhir, tonton juga ada di Intens juga, yang saya katakan bahwa siapapun manusia itu, mau di red flag, blue flag, apapun, pasti punya masa lalu. Tapi hari ini, kalau kita masih hidup, dan masih dalam kondisi sehat, dan besok ada kemungkinan kita masih akan hidup lagi, ya sudah dirubah aja. Kalau masa lalunya memang seperti itu, nggak usah dipungkiri. Rubah saja, dan berjanji, di kehidupan atau hubungan yang ini, tidak akan melakukan itu. Tapi saya pikir enggak. Bukan karena itu, tapi betul yang dikatakan Ayu, sesuatu yang sikapnya lebih prinsip. Memang kita akan timbul banyak sekali pertanyaan, tapi yang ingin saya tegaskan di sini bahwa ya terlalu banyak perbedaan di antara mereka berdua yang berusaha untuk disatukan. Hampir berhasil,
Tapi netizen terus kemudian hadir di sini, yang netizen nggak semuanya ya, yang terus kemudian membuat mereka ini akhirnya menemukan perbedaan itu dan lebih membahas ke sana, yang sampai akhirnya membuat mereka berpisah. Denny Darko melalui peneropongan kartu tarotnya tak menampik bahwa Letudana juga diselimuti rasa sakit hati karena kandasnya jalinan pertunangannya dengan sosok biduan Ayu Ting Ting. Walaupun di balik kekecewaan tersebut, Letudana juga masih sangat profesional untuk menjalani pekerjaannya sebagai abdi negara. Demikian halnya juga Ayu Ting Ting, yang juga masih terlihat menjalani pekerjaannya secara profesional di panggung hiburan atas kontrak-kontrak yang sudah diterimanya. Iya dong, pasti. Dan kalau saya lihat, Ayu di sini profesional. Karena tidak ingin permasalahan pribadinya mengganggu kontraknya yang berjalan sudah sekian tahun dan akan lebih lagi ke depannya. Dan saya pikir ini satu hal yang patut ditiru. Di luar apapun yang terjadi, Ayu tetap profesional, menunjukkan dirinya sebagai seseorang yang accountable, itu bisa dipercaya saat diberikan sebuah tugas. Dan ini nggak mempengaruhi terus tiba-tiba dia itu karena permasalahan ini jadi nggak syuting atau mungkin perlu keluar negeri healing atau apa. Yang saya pikir nih Gen Z jangan banyak-banyak seperti itu. Yang di depan mobil ya? Iya. Itu bahkan nggak hanya tenang saja. Saya melihat Ayu ini seperti seorang head of public relation yang sangat-sangat piawai. Saya tahu sekali dia menutupi perasaannya. Dan itu satu hal yang diharapkan. Dia nggak kepleset omongan, bahkan dia menyatakan juga dia pengen memberikan sebuah message bahwa mereka sudah berusaha, Tuhan yang menentukan. Dan kita juga tidak melihat ada keanehan akrobat-akrobat yang kalau saya kira nggak layak dilakukan oleh seseorang yang mau tunangan. Semuanya berjalan dengan baik dan ya kembali lagi Tuhan yang menentukan. Sebenarnya sih kalau menghapus itu saya jelasnya nggak tahu, karena beliau ini kan lagi dinas tugas negara, ya harus diutamakan. Mungkin ada pertimbangan lain ya. Kalau memang yang masalah hubungan dengan Ayu Ting Ting sama anak putra saya, ya memang sudah istilahnya sudahan lah. Jadi istilahnya nggak berlanjut. Hubungan pertunangan dengan Letudana yang kandas, Ayu Ting Ting yang telah dilamar secara resmi pun juga rupanya telah proaktif menanyakan kepada orang tua Letudana terkait seserahan pada saat lamaran Februari lalu. Apakah akan dikembalikan semuanya? Rupanya orang tua Letudana telah memutuskan dan memberitahukan kepada Ayu bahwa seserahan lamaran tidak perlu dikembalikan. Lantaran itu sudah menjadi milik Ayu Ting Ting. Namun Ayu yang dikonfirmasi awak media tadi malam terkait hal tersebut, ia enggan mengklarifikasi lagi dan hanya tersenyum saja. Ya, tentu saja hal yang wajar jika ada rasa kecewa menyelimuti Ayu dan pihak-pihak yang ia libatkan dalam persiapan pernikahan, lantaran menurut pihak jasa penyelenggara pernikahan sekaligus wedding organizer pernikahan Ayu Ting Ting dan Letudana, bahwa jika sudah ada uang yang masuk untuk proses persiapan pernikahan, maka berlaku ketentuan bahwa jika pernikahan batal, maka uang yang sudah masuk tersebut dianggap hangus. Lantas, berapa banyak uang Ayu dan Letudana yang telah dikucurkan untuk persiapan pernikahan mereka yang berujung gagal? Mau mengembalikan semua kan, cuma papa bilang enggak apa-apa yuk, itu sudah menjadi rezeki aku, sudah menjadi milik Ayu. Bu Ayu, Sudah Bu, cukup ya. tapi emang katanya mau mengembalikan itu Bu Ayu, seserahannya atau gimana Bu Ayu? Seserahannya untuk balikin bener Bu Ayu. Bu Ayu, soal yang postingannya dari Sylvie sendiri katanya ada dugaan perselingkuhan, gimana Bu Ayu? Waktu lamaran banyak sih seserahannya. Itu nominal berapa? Nominal, aduh aku nggak bisa sebutin kalau nominal gitu. Jumlah Berapa? undangan seserahan yang dibawa itu pada waktu itu. Seserahannya yang dibawa belasan ya, sampai belasan sih. Awalnya Ayu, tapi dananya juga ikut bertanya, kemudian benar-benar excited. Tapi kan karena dia tugas dan segala macam, dari keluarganya juga welcome, terus ingin tahu acaranya seperti apa, terlibat langsung gitu. Kalau secara detail enggak, cuma
terbuka sih, cukup terbuka sama kita gitu, karena udah deket juga ya, jadi udah kayak sebagai saudara juga, sebagai keluarga. Ya dari Ayu terbuka bahwa dari kedua belah pihak memutuskan untuk membatalkan ini, terutama dari Ayu itu secara baik-baik, dari keluarganya juga menerima dengan legowo keputusan ini, nggak ada yang berantem-berantem atau gimana, nerima aja. Karena kan yang menjalankan Ayu sama Dana, jadi keluarga menerima keputusan Ayu sama Dana gitu. Artinya tetap baik-baik. Tapi ada pembayaran gitu nggak sih Kak yang sudah terlanjur masuk berapa? Kalau itu aku nggak bisa bicarain lebih jauh. Cuma kalau untuk masalah lamaran udah selesai semua gitu. Kalau untuk pernikahan udah uang masuk udah ada? Aku nggak bisa bicarain sampai sejauh itu sih. Tapi kalau misalnya sudah masuk berarti bisa dibilang sudah hangus ya kan? Iya, kalau sesuai dengan peraturan sih, kalau uang sudah masuk itu sudah hangus aja gitu. Rencana Ayu dan Letudana untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan yang rencananya digelar awal tahun 2025, diungkap oleh penyedia jasa penyelenggara pernikahan sekaligus wedding organizer yang dipakai Ayu Ting Ting dan Letudana, namun kini batal karena kandasnya hubungan pertunangan mereka. Juga menyebutkan bahkan Ayu dan keluarga padahal sudah memilih tempat digelarnya rencana pernikahan, yaitu di salah satu hotel bintang 5 di Bilangan, Jakarta Selatan dengan kapasitas yang bisa menampung banyak undangan. Pernikahan yang direncanakan Ayu Ting Ting dan Letudana diakui pihak wedding organizer merupakan pernikahan yang bakal spektakuler dan bakal menjadi trendsetter. Lantaran digelar dengan konsep yang sesuai dengan keinginan Ayu Ting Ting dan Letudana. Cuman udah ada ke arah sana proses kayak tempat gitu-gitu. Spill boleh? Di spill tempatnya? Tempatnya pasti mewah, cukup mewah gitu aja. Hotel berbintang 5. Kalau survei rata-rata mereka pasti udah sering banget ke tempat-tempat ini gitu. Daerah Jakarta sih, daerah-daerah Jakarta Selatan, kemudian tempatnya yang pasti menampung kapasitas yang luas, yang pasti hotel berbintang 5 ya gitu. Tadinya Sista Wedding sebagai wedding planner, tentunya WO juga hari H, jadi harusnya dari lamaran, kemudian nanti ada pengajian, siraman, terus ada wedding juga, pastinya ada beberapa wedding lagi juga gitu. Berarti nge-handle dari awal tunangan sampai dari awal, iya. Yang lamarannya kan udah selesai semua gitu. Nggak sehabis Lebaran sih, nggak sedekat itu plannya. Tapi di tahun ini? Plannya awal tahun depan. Sebenarnya udah ada rencana. Gitu. Kapan? Rencana baru pembicaraan awal aja ya. Pembicaraan awal insya Allah awal tahun gitu. Awal tahun depan. Tentunya pasti akan spektakuler, kemudian akan menjadi trendsetter. Kayak kemarin lamarannya aja pun jadi hits ya, jadi banyak orang yang mengikuti, jadi nuansa Melayu seperti itu. Lamarannya udah kayak pernikahan, kemudian dekorasinya, tempatnya outdoor gitu. Demikian juga konsep baju pernikahan, cincin, dan undangan sudah mulai dibahas dan di-list siapa tamu yang akan diundang selain keluarga dan sahabat mereka. Namun semua itu kini tinggal angan-angan belaka karena pihak wedding organizer beberapa hari belakangan ini mengaku telah dikabari oleh Ayu Ting Ting melalui telepon bahwa rencana pernikahan mereka batal digelar. Menurut pengakuan pihak wedding organizer, ini merupakan batal ketiga kalinya yang mereka alami sejak rencana pernikahan pertama dan kedua sebelumnya yang juga berujung gagal. Hal tersebut membuat pihak wedding organizer ikut merasakan kesedihan mendalam, padahal mereka sudah berencana menyuguhkan yang terbaik di hari bahagia Ayu dan Letudana, lantaran sudah merasa seperti bagian dari keluarga Ayu Ting Ting. Meski demikian, pihak wedding organizer tetap mendoakan yang terbaik untuk kehidupan asmara serta jodoh Ayu dan Dana ke depan. Progres pasti-pastinya belum sampai yang berapa persen sih,
masih pelan-pelan. Dan kebetulan kan Ayu juga udah sering ngadain acara, kemudian Siva udah pernah melaksanakan acara pernikahan yang besar juga, kemudian sudah sering bantuin saudaranya. Jadi emang ada beberapa part yang keluarga handle sendiri gitu. Baju itu udah langsung ke desainernya. Baju pengantin baru ada pitching-pitching desainer siapa gitu-gitu aja. Udah dibuat kan? Sepertinya belum. Cincin, iya kemarin lamaran juga pun udah pilih cincin-cincin gitu-gitu udah. Untuk ke nikahan? Ke nikahan sih belum sampai ke situ belum. Ya? Cuma waktu lamaran udah. Sepertinya kalau itu udah sih kalau keluarga untuk list. Yang ngebuat desain undangan juga kakak apa gimana? Belum sampai ke situ sih. Kalau aku sih baru beberapa hari yang lalu. Berarti masih minggu ini lah Kak ya? Masih di minggu ini. Itu yang memberi kabar dari pihak Ayu atau pihak Dana Kak? Pihak Ayu. Siapa? Ayunya langsung Kak? Ayu langsung, kemudian ibu. Terbuka ya, keluarga cukup terbuka. Kita juga ikutan sedih, terus karena kita kan udah ngikutin prosesnya tuh. Bahkan dari Ayu yang pertama kali, proses lamaran yang pertama, yang dulu tahun kemarin, jadi ikutan ngerasain sedih sih. Sedih, pasti sedih. Saya juga sebagai walaupun cuma wedding organizer, wedding planner, tapi kan kita udah deket. Kalau sama Ayu tuh ya, vendor-vendor tuh deket sama keluarga seperti sahabat, seperti keluarga sendiri. Jadi rasanya ikutan sedih pasti gitu. Inginnya kan yang terbaik untuk Ayu jodoh selama-lamanya. Tapi akhirnya terjadi seperti ini, terjadi bisa dibilang kegagalan. Tapi mudah-mudahan ini jadi keputusan yang terbaik buat Ayu dan Dana. Lebih ke menyayangkan aja, tapi juga tetap mendoakan yang terbaik buat Ayu sama Dana gitu. Terungkapnya alasan yang membuat Ayu Ting Ting akhiri status pertunangannya dengan Letu Dana. Lantas seperti apa pengakuan ayah Letu Dana terkait hubungan keluarganya dengan keluarga Ayu Ting Ting pasca putusnya jalinan pertunangan Ayu dan Letu Dana? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Kandasnya jalinan pertunangan Ayu Ting Ting dengan Letu Dana telah dibenarkan oleh ayah Letu Dana, Darsy Akib. Namun terkait jalinan kekerabatan antara kedua keluarga diungkapkan oleh ayah Letu Dana masih berjalan dengan baik. Kandasnya jalinan pertunangan antara Ayu dengan Letu Dana rupanya tidak berpengaruh terhadap jalinan hubungan kekeluargaan antara dua keluarga yang selama ini sudah terlanjur berjalan baik. Bahkan orang tua Letu Dana sudah terlanjur menyayangi Ayu Ting Ting seperti anak kandung mereka sendiri. Demikian pula sebaliknya, Ayu Ting Ting tetap menyayangi orang tua Letu Dana layaknya orang tuanya sendiri. Bahkan ayah Letu Dana juga menegaskan bahwa perpisahan ini bisa saja jadi jalan terbaik bagi kehidupan cinta Ayu dan Letu Dana di kemudian hari. Tidak baik kok, kalau namanya jodoh itu kan hubungan manusia dengan Tuhan. Dan kalau kita dengan manusia kan ya harus baik, nggak ada masalah itu. Masalah hubungan kami ya tetap baik, karena itu kan namanya perjodohan itu kan hubungan manusia dengan Tuhan yang nentuin. Dan kita mau takdir kan. Cuman kedepannya kami tetap berhubungan baik. Jangan sampai ya itulah kalau dengan manusia itu kita wajar harus baik. Nggak bisa kita namanya sosial manusia kan harus baik dengan siapapun. Ya saya nggak tahu, itu kan rahasia mereka kan. Saya namanya orang tua kan istilahnya poin yang terakhirnya aja. Nggak mungkin saya mau kepo kenapa segala macam, kan nggak mungkin. Cuman garis besarnya itu bahwa mereka udah sepakat untuk tidak melangsungkan gitu. Karena perpisahannya tidak dong, kan kami sudah
sudah saling bisa menerima satu sama lain. Itu bukan jadi nggak ada pengaruhnya sama sekali. Toh papa juga sangat menyayangi saya dengan sangat baik, kalian bisa lihat sendiri. Dan saya masih sangat menyayangi papa seperti orang tua saya sendiri gitu. Papa sangat menghargai saya. Kita masih menjaga hubungan baik sampai detik. Berbagai isu liar di jagat maya yang dihembuskan netizen terkait penyebab putusnya jalinan pertunangan Ayu Ting Ting dan Letu Dana, baik soal isu red flag hingga dugaan adanya orang ketiga, tak mau diambil pusing oleh Darsy Akib. Pasalnya ia sendiri tidak merasa ada kesalahan pada putranya Letu Dana. Menurut Darsy Akib, komitmen perpisahan sudah disepakati oleh putranya bersama Ayu Ting Ting. Karena itu sebagai orang tua, Akib hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk jodoh keduanya di kemudian hari. Jadi jelas bahwa itu mereka sudah sama-sama sepakat untuk mengakhirinya. Ya monggo saja, mungkin baik bagi Dana, bagi Ayu. Nah kita sebagai orang tua mau apa? Itu udah takdir kok. Kalau pastinya saya nggak tahu, karena ini kan yang tahu kan mereka berdua. Ya, cuman saya dalam laporan itu ya saya panggil seperti apa ya itu. Jadi mereka memang sudah, karena sudah sama-sama setuju untuk mengakhiri. Ya kita sebagai orang tua ya harus nerima apapun adanya kan. Itu mungkin hikmah di balik itu lebih bagus. Karena mungkin dengan adanya nggak jadi, ya bagus untuk Ayu, bagus untuk putra saya kan. Ya itu aja. Itu pun saya sudah panggil mereka itu ya. Bapaknya, ibunya, saya, ya kita sudah ketemu. Jadi hubungan kita ya namanya jodoh, itu kan di tangan Tuhan. Jodoh katanya terus rezeki sama kematian tuh. Nah namanya manusia itu kan berusaha. Saya sebagai orang tua selalu berdoa semoga lancar, semoga apapun yang namanya dengan anak kan. Nah ternyata ya memang istilahnya katakanlah kandas kan istilahnya, nggak jadi kan alisnya gitu. Tapi ini nggak masalah, saya memetik daripada hikmahnya. Mungkin saja doa-doa kami ini terkabul juga, karena yang namanya istilahnya nggak jadi ini belum tentu tidak baik, malah mungkin baik bagi si Ayu juga, baik juga bagi putra saya kan, dengan adanya nggak berlanjut ini kan. Nah itu kan karena di tangan Tuhan semua. Itu saya nggak tahu. Tanya berdua aja dah. Nggak cocoknya kenapa. Yang jelas mereka mengakhiri sama-sama udah sepakat itu. Nah, itu kan tanya aja berdua mereka. Kalau orang tua kan saya bilang hanya cukup berdoa. Kan udah saya bilang tadi, kita ini manusia berusaha dengan anak itu kan berdoa supaya bagus, semua lancar. Gitu. Tapi kenyataannya memang takdir kita nggak bisa lawan kan. Ya itu aja. Karena itu urusan Tuhan kok. Ayah Letu Dana sebut hubungan keluarganya dengan keluarga Ayu Ting Ting masih baik-baik saja. Lantas seperti apa pula tanggapan Ivan Gunawan menanggapi putusnya jalinan pertunangan Ayu Ting Ting dengan Letu Dana yang dalam proses persiapan pernikahan? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Kandasnya jalinan cinta Ayu Ting Ting dengan Letu Muhammad Fardana juga mendapat respon dari Ivan Gunawan. Ya, sebagai sahabat, Ivan Gunawan mendukung Ayu Ting Ting setelah Ayu mengkonfirmasi bahwa jalinan cintanya dengan sang tunangannya yaitu Letu Dana telah kandas. Ivan Gunawan tetap memberikan semangat dan harapan kepada Ayu Ting Ting bahwa masih banyak laki-laki lain di dunia ini, seolah mengisyaratkan agar Ayu tidak perlu terpuruk dan segera move on, agar bisa segera membuka hati terhadap hadirnya pangeran hati yang baru lagi di kemudian harinya. Doanya mau tahu apa? Apa tuh? Masih banyak laki-laki lain di dunia ini. Tapi emang nggak baik. Jangan menyerah, jangan menyerah. Mbak Ayu emang benar ceritanya. Mbak Ayu, tanggapannya gimana sih Mbak Ayu, emang benar? Oh jatuh mas. Mbak Ayu cerita dong, Mbak Ayu lagi rame banget ini, ada di mana-mana Mbak Ayu. Mbak Ayu, halo. Mbak Ayu, belum mau cerita ya? Bunga anggrek. Bunga anggrek, ya udah ya. Ya udah Mbak Ayu, makasih ya Mbak Ayu ya. Makasih ya mas.
Ya. Yuk Mbak Ayu. Mungkin emang ini udah yang terbaik gitu ya buat saya dan juga Bilqis. Jadi menurut saya apa ya? Karena Allah ngejaga saya dan juga Bilqis gitu ya, saking sayangnya Allah sama saya dan Bilqis, ya mungkin ini sudah jadi yang terbaik. Bayu banyak buat kami masing-masing gitu ya maksudnya. Bayu banyak pertimbangan ya untuk memutuskan ini semua. Iya dong, saya tidak mungkin mengambil langkah sejauh ini. Oke, mungkin kedua keluarga sendiri. Udah bukan waktunya main-main juga gitu. Dan banyak juga yang bilang karena masalah ekonomi dan lain-lain. Ini saya tegaskan sekali lagi gitu ya. Maksudnya kalau dari masalah ekonomi saya nggak mungkin sampai sejauh ini kalau memang cuma karena masalah ekonomi gitu. Jadi dari awal pun sudah terima gitu. Saya bukan tipe orang yang sampai yang dulu-dulu juga kan bilang masalah mahar dan lain-lain gitu. Yang tahu saya dan keluarga saya bukan tipe orang yang seperti itu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.